Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indriastuti. Yang terhormat Bapak Dekan Fikom, Dr. Dadang Rahmat, dan para dekan yang mendahului yang kebetulan juga menjadi guru-guru saya. Profesor Dr. Saleh Sumirat, Profesor Dr. Suganda, Profesor Dr. Dedi Mulyana, Bapak Ibu, para guru besar, Wakil Rektor, para dekan yang hadir, dan juga tentunya para hadirin yang kami hormati, segenap Sivitas Akademika Unpad dan Fikom Unpad. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari ulang tahun Fikom Unpad yang ke-60. Saya pribadi bangga menjadi bagian itu dan menjadi bagian dari murid atau mahasiswa Unpad di Fakultas Komunikasi. Izinkan saya akan menyampaikan, karena ini kebetulan jam 9 ada rapat terbatas, saya mohon maaf nanti sebelum itu akan mengakhiri, dan saya menyampaikan ini dari Istana Kepresidenan Bogor. Ibu Rektor, para hadirin yang kami hormati, tidak ada satu negara pun sebenarnya yang siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentunya kalau melihat Indonesia, kita harus melihat dunia. Bagaimana dunia menghadapi pandemi COVID ini? Kita akan mencoba untuk membandingkan secara adil, fair, apple to apple, berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh semua pemerintah yang ada. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana Indonesia dalam kacamata dunia menghadapi COVID-19 ini. Semua negara tergagap-gagap mengambil kebijakan yang berbeda-beda. Tentunya sekarang setelah hampir 7-8 bulan pandemi ini terjadi di dunia, kita bisa memotret apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masing-masing pemerintah, sudah tepat atau belum. Yang pertama, kalau kita lihat negara dengan penduduk yang hampir sama, tentunya kita harus membandingkan negara dengan jumlah yang sama, bagaimana kondisi kematian per 1 juta penduduk, dan apa kebijakan yang diambil, dan bagaimana kondisi potret negara tersebut pada hari ini sebelumnya. Yang pertama, kalau kita lihat misalnya negara-negara dengan fasilitas kesehatan yang sudah baik, yaitu Spanyol, Inggris, Amerika, Jerman, Australia, Jepang, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sekarang ini Spanyol, Inggris, Amerika termasuk 3 negara yang mengalami kondisi kematian tertinggi per 1 juta penduduk. Spanyol adalah 620 per 1 juta penduduk. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kebijakan yang diambil Spanyol pada waktu itu, mereka melockdown negaranya hampir 3 bulan. Akibat kebijakan lockdown, kalau kita potret per hari ini, maka Spanyol mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya sampai minus 22%. Inggris juga melakukan lockdown, maka kematian 1.611, pertumbuhan ekonominya minus 21,7, demikian juga dengan Amerika 552, pertumbuhan ekonominya minus 9,5. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa dia menyesal melockdown negaranya. Karena itu terbukti dengan kematian yang masih tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif 21,7%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala lokal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 5,4%, kuartal pertama 2,97,
tingkat kematian Indonesia adalah 26,55 per 1 juta penduduk. Indonesia pada posisi yang hampir sama klasternya dengan Australia. Tetapi tingkat kematiannya Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang, tetapi pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan Jepang. Next. Apalagi kalau kita lihat angka pantauan dari waktu ke waktu, Ibu Rektor, para dekan, hadirin yang saya hormati, memang apa yang terlihat dalam pantauan ataupun hasil dari hari ke hari, berapa yang positif, berapa yang meninggal, berapa yang disembuhkan, maka dari waktu ke waktu kita bisa melihat itu. Kalau kita lihat kasus kumulatif pada hari ini, kasus kumulatif sudah mencapai 232.628.000, yang sembuh 166.686, dan yang meninggal 9.222. Sedangkan kasus aktif sampai dengan hari ini sekitar 56.700. Artinya bahwa walaupun pertambahan terjadi, sebenarnya yang aktif relatif bisa terkendali, terutama di 8 dan provinsi utama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat sidang kabinet terakhir pada tanggal 14 September, Presiden telah memberikan 9 arahan untuk menangani, menghambat laju pertumbuhan COVID ini. Yang pertama adalah selalu melihat data sebaran untuk setiap pengambilan keputusan dan digunakan pembatasan sosial berskala lokal. Para gubernur, para bupati diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh kepala daerah yang ada. Tetapi pada dasarnya, pembatasan sosial berskala lokal ini tetap diterapkan. Kita tidak menganut azas lockdown seperti beberapa negara-negara lain yang terbukti, termasuk di Amerika sendiri, yang disesali oleh Presiden Trump maupun di Inggris yang kemudian digugat oleh Perdana Menteri Boris. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari waktu ke waktu pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19. Termasuk kemudian juga Presiden memberikan arahan untuk terus menurunkan angka kematian. Alhamdulillah kalau kita lihat dari bulan Maret sampai dengan bulan September, persentase angka kematian kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah juga bertanggung jawab dan menambah tempat isolasi bagi COVID-19. Kebijakan-kebijakan termasuk budgeting yang dimiliki oleh kementerian lembaga sekarang ini sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID. Termasuk di DKI Jakarta yang ada kekhawatiran yang cukup besar, sebenarnya ruang isolasi sangat memenuhi di Wisma Atlet yang saat ini lebih dari 3.000 lebih mampu untuk menampung pasien baru. Dan mudah-mudahan ini tidak terisi karena semakin banyak pasien tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian memastikan bahwa ketersediaan tempat tidur, ICU, rumah sakit rujukan ini ada. Yang terpenting sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan testing, tracing, dan treatment. Kita memperkecil kesenjangan testing. Di DKI Jakarta, testing kita melebihi standar WHO. Sementara di beberapa daerah masih di bawah standar WHO. Pemerintah juga fokus penanganan penyebaran COVID di negara kita yang merupakan negara kepulauan, berbeda dengan negara-negara lain. Karena negara kepulauan tentunya memerlukan treatment secara khusus. Pemerintah juga melakukan penegakan disiplin dan menjaga protokol kesehatan.
Sumber permasalahan yang seringkali muncul di mass media, media sosial adalah kedisiplinan kita bersama. Maka kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini menggunakan TNI Polri untuk menertibkan? Karena bagaimanapun TNI Polri berdasarkan hasil survei adalah lembaga yang paling disegani oleh masyarakat untuk berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang berikutnya adalah percepatan seluruh program insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dan hal yang bersifat untuk pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anggaran yang dialokasikan hampir 700 triliun. Alokasi yang utama untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan koperasi dan insentif usaha. Anggaran ini cukup besar, tapi tentunya memerlukan pengawasan bersama. Jangan sampai kemudian anggaran ini ada yang memanfaatkan dalam kondisi pandemi ini. Anggaran digunakan untuk pembelian alat kesehatan, untuk tenaga kerja kesehatan, untuk membantu lapisan terbawah yang menerima PKH 10 juta, yang menerima kartu sembako 20 juta, yang menerima kartu prakerja 5,6 juta dan seterusnya. Termasuk adalah percepatan belanja APBD daerah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemerintah pada awalnya membentuk gugus tugas sebagai pelaksana percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas ini bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID di daerah dan kementerian lembaga, antisipasi eskalasi penyebaran COVID, dan kemudian juga mencegah, mendeteksi, merespon COVID-19. Strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini menggunakan public figure, prominent people, orang-orang yang mempunyai pengaruh di lapangan. Kalau kita lihat pada hari ini, relatif persoalan yang berkaitan dengan hoax sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak pertanyaan, kenapa kemudian pemerintah menggunakan misalnya Dr. Reza atau Prof. Wiku? Ternyata masyarakat memerlukan dalam hal penyampaian pengumuman COVID-19 adalah yang lebih soft, karena dari hari ke hari, dari ke waktu ke waktu, kekhawatiran masyarakat ini menurunkan imun masyarakat sendiri. Sehingga dengan demikian penyampaian hal yang berkaitan dengan COVID ini dilakukan dengan lebih soft. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui Perpres 82 tahun 2020, pemerintah menyadari tidak cukup hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan. Persoalan ekonomi menjadi persoalan yang juga harus diatasi oleh pemerintah. Maka dibentuklah Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa yang menjadi tugas komite ini? Tugas utamanya tentunya berkaitan dengan kesehatan. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi dari kebijakan strategis penanganan COVID dan pemulihan. Kemudian juga pelaksanaan kebijakan strategis tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID dan pemulihan transformasi ekonomi nasional. Kesehatan menjadi prioritas utama. Dengan kesehatan ini, maka tahapan pemulihan ekonomi bisa dilakukan. Kalau kesehatan tidak bisa ditanggulangi, tentu permasalahan ekonomi dari waktu ke waktu akan menjadi persoalan dan juga akan menjadi hambatan bagi investasi yang ada di negara ini. Pemerintah menyadari dan memberikan prioritas bahwa kesehatan menjadi yang utama. Untuk itu pemerintah melakukan sinergi dengan lembaga dan juga dengan perguruan tinggi. Dalam percepatan penanganan dan pembuatan vaksin ini,
Presiden telah mengeluarkan Kepres nomor 18 tahun 2020 dan memberikan tugas kepada Menristek Kepala BRIN untuk mengembangkan vaksin sendiri yang disebut dengan vaksin merah putih. Vaksin merah putih ini bekerja sama lembaga peneliti, perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan seluruh stakeholder lainnya. Dalam penanganan yang berkaitan dengan vaksin kerjasama Indonesia dengan China, saat ini telah dikembangkan vaksin yang disebut dengan vaksin Sinovac. UNPAD telah menjadi pionir sebagai perguruan tinggi satu-satunya yang ditunjuk oleh PT Bio Farma sebagai pelaksana uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Sekaligus UNPAD memiliki laboratorium sentral Biosafety Level 3 yang digunakan bersama Bio Farma untuk melakukan pengujian itu. Presiden dan kami telah melakukan kunjungan, mudah-mudahan pada bulan Desember, paling lama Januari, kita telah bisa mensuntikkan vaksin Sinovac yang pada saat ini telah disuntikkan kepada 1.620 relawan yang ada di Kota Bandung. Ibu Rektor, Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak pertanyaan, kapan pandemi ini akan berakhir? Secara jujur kami sampaikan dalam forum-forum WHO, forum pertemuan G20, forum pertemuan APEC, forum pertemuan ASEAN, dan forum pertemuan lainnya. Tidak ada satu lembaga pun atau negara pun yang bisa menjawab kapan akan berakhir. Tentunya yang bisa dilakukan adalah segera menemukan vaksin untuk membuat dan menyuntikkan kepada masyarakat secara massal. Maka Indonesia beruntung sudah melakukan kerjasama dengan Tiongkok dan juga melakukan kerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk mudah-mudahan pada bulan Desember, paling lama bulan Januari, kita bisa mensuntikkan vaksin kita kepada masyarakat. Sekarang ini kita telah mendapatkan komitmen 190 juta vaksin Sinovac, 30 juta vaksin Sinovac yang diproduksi di Uni Emirat Arab, dan mudah-mudahan vaksin merah putih yang kita kembangkan sendiri sekarang pada tahap uji klinis bisa mulai kita produksi secara massal pada pertengahan tahun 2021. Karena dengan demikian, maka persoalan yang menyangkut pandemi COVID ini pelan-pelan bisa kita atasi. Banyak pertanyaan, apakah dengan vaksin nanti sudah dikeluarkan, berarti pandemi COVID sudah selesai? Itu pun secara jujur kami sampaikan, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena vaksin, apakah itu Sinovac, Sinopharm, Levi, dan nanti juga vaksin merah putih, mungkin berbeda dengan vaksin-vaksin yang lainnya, yang disuntikkan ada yang setahun 2 kali, setahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sampai per hari ini, secara uji klinis, maka vaksin ini disuntikkan kemungkinan besar setahun sekali atau setahun 2 kali. Sehingga ini menjadi beban kita semua dan ini harus kita adaptasi. Maka seperti yang disampaikan Ibu Rektor tadi, kita semua dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Pemerintah telah melakukan reform di berbagai hal, terutama reform di sektor keuangan, pendidikan, sektor birokrasi, ASN, dan sebagainya. Karena tidak mungkin kemudian kita tidak mempersiapkan diri dalam situasi yang seperti ini. Ibu Rektor yang kami hormati, secara khusus sebagai orang yang pernah menempuh di Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, saya ingin berbagi dengan para mahasiswa yang hadir. Yang pertama, kuliah di Vkom Unpad sungguh sangat menyenangkan.
Walaupun tugasnya banyak, tapi sebenarnya sangat menyenangkan. Saya secara jujur ingin mengatakan, ketika saya mengambil perguruan tinggi, saya paling enjoy ketika kuliah di Unpad. Untuk itu saya ingin berpesan pada para mahasiswa Universitas Padjadjaran. Tugas yang diberikan memang banyak sekali. Kita harus bisa lebih dulu menyelesaikan tugas itu dibandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh para guru besar, para dosen ketika mereka memberikan tugas kepada kita. Sehingga tugas yang diberikan hari ini malam itu juga harus selesai. Maka ketika kita datang 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian, kita tidak lagi memikirkan tugas itu. Saya yakin ini akan membantu banyak. Maka saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Unpad yang telah berumur, Vkom yang telah berumur 60 tahun, dan tentunya mudah-mudahan Vkom selalu bisa memberikan dan mewujudkan harmoni untuk keunggulan Vkom Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.